Hari ini judul refleksi saya Banyor Pelang-Pelang. Shalom. Damai di hati. Apa kabar? Puji Tuhan. Rasa rugi kata Rada kalau hari ini tidak masuk gereja. Kenapa kau rugi? Coba yang lingkungan satu angkat tangan. Ada berapa yang rugi? Banyak. Lingkungan dua. Karena sama sedikit. Oh di luar ya banyak. Lingkungan tiga. Banyak. Satu dua. Lingkungan apa? Oke. Ada berapa yang rugi semua ini? Banyak yang rugi. Kalau rugi apa itu? Rugi banyak atau rugi sedikit? Atau jangan-jangan karena rasa rugi? Rasa rugi kalau datang karena musikasi persembahan. Saudara-saudara, tinggal beberapa hari lagi 1 tahun ini orang akan lalui dengan segala dinamikanya, naik turun, jatuh bangun, senyum, nangis, dan seterusnya. Di masyarakat ada teknologi yang makin maju, makin canggih, bahkan makin cepat. Sekarang ada robot Sofia bernama. Zaman ini orang suka kawin manusia dengan manusia, kawin dengan robot. Bukan Sofia yang di sini, bukan Ibu Dianti atau Pinatro, bukan Ibu Pinatro Sofia, robot Sofia. Banyak orang sudah menikah dengan robot Sofia karena dia karena hati sakit. Dia pikir dia cuma program di komputer, mau masak, baju cuci di kebun, di rica, di pasar, di kangkong, dia pilih sendiri. Ada pendeta robot juga. Di jembatan di mimbar cuma robot yang berkhotbah. Karena robot lebih pandai dari pendeta asli. Dan orang sudah banyak beribadah dengan robot. Saudara-saudara, selain itu ada ekonomi yang turun naik, harga barang meningkat, harga kopra turun, ya. Juga ada pergumulan pribadi dan keluarga, macam-macam orang ada. Teks Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4 ini kasihnya patulan semua ternyata bahwa bahaya terbesar dalam kehidupan beriman ini bukan karena pemberontakan terang-terangan, tetapi banyor pelan-pelan. Bukan kasih nyata terang-terang berontak, tapi pelan-pelan banyor. Hanyut di bawah arus secara perlahan-lahan. Meskipun kalau orang baca di sini tidak jelas siapa pembaca surat Ibrani yang pertama, tapi diyakini bahwa orang pertama yang membaca surat Ibrani adalah orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen. Mereka disebut orang Ibrani, orang Yahudi yang sudah memeluk agama Kristen. Dan orang itu sedang menghadapi tekanan hidup yang berat. Kehidupan sosialnya ditekan karena percaya kepada Kristus. Kehidupan ekonominya ditekan gara-gara iman kepada Kristus. Kehidupan secara politik ditekan gara-gara percaya pada Kristus. Bahkan fisik mereka dianiaya gara-gara
percaya kepada Kristus, meninggalkan agama Yahudi, agama resmi di pemerintahan Romawi pada saat itu, dan percaya kepada Kristus. Karena banyak tekanan-tekanan tadi, muncul godaan untuk kembali ke praktek agama yang lama. Karena tekanan-tekanan yang kuat, muncul keinginan untuk ikut ritual yang lama, berkompromi lagi dengan hukum Taurat supaya tekanan berkurang, supaya beban jadi ringan. Orang mulai kehilangan antusias, mulai kehilangan semangat, mulai kehilangan perhatian terhadap kebenaran Injil yang sudah diterima dari awal. Dorang mulai murtad, dorang mulai menyangkal. Tetapi yang paling menarik gambaran penulis kitab Ibrani di sini. Dia kasih gambaran bagaimana mundurnya iman orang-orang Ibrani tadi, menggunakan gambaran maritim kehidupan di laut. Ba'anyor pelan-pelan, hanyut yang tidak disadari. Kalau orang baca ayat 1 bagian B, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kapal itu tidak harus rusak kalau tabrak karang saja. Cukup membiarkan tali talapas, tali penambat di pelabuhan talapas, cukup lepas itu saja. Tidak perlu tabrak karang, lepas tali saja, pasti air laut akan bawa dan kapal itu pasti akan hancur, pasti akan binasa. Saudara-saudara, apakah selama tahun 2025 ini orang hidup makin dekat dengan Tuhan, atau tanpa sadar kita hidup makin jauh dari Tuhan, makin anyor dari Tuhan, karena gara-gara kesibukan, gara-gara hobi, atau gara-gara kekhawatiran dunia? Makin dekat atau makin jauh, makin taika atau makin anyor? Semoga makin dekat. Amin. Semoga makin taika di pelabuhan, tidak anyor. Memasuki 2026, orang perlu teliti memperhatikan ayat 1 bagian A, memperhatikan kebenaran firman. Agar apa? Agar orang memiliki jangkar yang kuat. Amin. Jadi teliti supaya dapat tali yang kuat, dapat jangkar yang kuat. Mengapa begitu? Mengapa harus teliti? Penulis kitab Ibrani memberi alasan yang cukup masuk akal untuk orang pikirkan ayat 2 sampai 3. Sebelumnya di pasal 1, dia sudah tegas membuktikan Yesus jauh lebih tinggi dari malaikat. Yesus jauh lebih tinggi dari malaikat. Bagi orang Yahudi, malaikat itu berantara hukum Taurat, karena itu dong hormati malaikat. Maka jika hukum Taurat yang diberikan melalui malaikat memiliki konsekuensi, apalagi pesan yang dibawa oleh anak Allah sendiri yang lebih tinggi dari malaikat. Kalau malaikat saja bawa pesan hukum Taurat tidak ikut, akibatnya ada, apalagi yang lebih tinggi dari malaikat, anak Allah sendiri pasti akan membawa risiko yang fatal. Karena itu harus lebih teliti lagi kita memperhatikan. Artinya orang harus mempunyai kewaspadaan spiritual yang kuat.
Karena keselamatan dalam Kristus jauh lebih agung daripada sistem agama apapun dalam dunia ini. Jauh lebih mulia daripada ajaran agama apapun di dunia ini. Saudara-saudara, jangan sampai di akhir tahun ini orang merayakan Natal, orang merayakan nanti tahun baru cuma DP tradisi saja. Orang lupa bahwa di Natal dan tahun baru itu ada satu pribadi yang telah menyelamatkan orang hidup. Karena itu jangan lakukan perayaan hanya sekedar tradisi. Ingat bahwa di balik tradisi itu ada satu pribadi yang sudah selamatkan orang hidup. Saudara-saudara, akhirnya di perikop ini ayat 3 sampai 4 penulis menguraikan kepastian supaya jangan orang ragu-ragu. Dia menekankan keselamatan ini bukan dongeng, melainkan memiliki dasar hukum dan bukti. Walaupun orang beriman ini tidak perlu bukti, karena iman itu sesuatu yang tanpa bukti untuk percaya. Tapi Tuhan sediakan buktinya, dan bukti-bukti yang tersedia itu sudah banyak dibongkar secara ilmu pengetahuan. Dalam perikop ini ada ditulis 3 hal penting. Bahwa keselamatan itu diberitakan oleh Yesus sendiri. Sumber keselamatan yang menyatakan keselamatan. Itu bukti pertama. Bukti yang kedua, berita itu dikonfirmasi oleh saksi mata, murid-murid Yesus, orang-orang pada zaman itu. Dengar langsung, lihat langsung, konfirmasi langsung. Ini kalau orang bicara ilmu pengetahuan, tidak perlu ragu. Dan yang ketiga, Tuhan Allah sendiri meneguhkan kesaksian itu. Melalui apa? Tanda-tanda mujizat dan karunia Roh Kudus. Sekarang soalnya bukan pada buktinya, tetapi pada soal kita percaya atau tidak kepada bukti-bukti itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menjelang tahun pergantian tahun, mari orang periksa, orang tadi penampak iman. Mari orang periksa, orang menjangkar iman. Jangan biarkan arus dunia 2025 membawa orang anyur, membuat orang anyur ke tempat yang tidak sepatutnya. Maka mari orang ingat kembali kebaikan Tuhan selama tahun 2025. Kedua, rapikan kembali waktu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Rapikan ulang. Kalau saudara rapi, saatnya kasih rapi lagi hubungan dengan Tuhan, pribadi maupun keluarga. Yang ketiga, melangkah tahun 2026 bukan dengan kekuatan sendiri. Amin. Bukan dengan kepintaran sendiri, melainkan dengan memegang teguh firman yang telah kita dengarkan. Dan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, 3 hal harus orang lakukan. Pertama, bukan orang berdekat kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah lebih dahulu mendekatkan dirinya pada orang semua. Orang ini cenderung menjauhkan diri. Ingat cerita Adam dan Hawa, susah bersembunyi. Dong karena cari Tuhan, Tuhan yang cari. Adam, ada di mana? Soalnya untuk buat.
Tuhan lebih dahulu cari orang semua. Walaupun dalam kitab ada tulis mendekatlah kepada Tuhan, tetapi itu dalam rangka pemahaman karena Tuhan yang lebih dahulu mendekatkan dirinya kepada orang semua. Maka yang perlu adalah menyerahkan itu. Pertama. Yang kedua, bukan orang yang pegang Tuhan pegangan, tapi Tuhan yang pegang Tuhan pegangan. Kalau orang yang tak pegang Tuhan cepat lalang, kayak sudah lepas. Tapi Tuhan yang pegang orang tidak mungkin akan terlepas. Amin. Karena itu apa? Serahkan Tuhan pegangan ini supaya Tuhan yang pegang. Amin. Jangan bikin diri kau pegang Tuhan pegangan. Karena sanggup, karena lama akan terlepas. Berikanlah tangan ini, Tuhan yang pegang, maka kekuatannya tidak akan tertanding. Yang terakhir, jangan panganyor lagi. Amin. Siapa yang sobanyor ini? Siapa yang sobanyor dari Mulia? Ada? Semoga terada yang banyak. Bangun gereja, kasih selesai. Berkat Tuhan ada di mana-mana, jangan khawatir. Jangan melawan, atur hati baik-baik, jangan banyak-banyak lagi, supaya segera selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, selamat Minggu Saudara. Amin.